Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Terima kasih pendengar RRI masih bersama kami dalam dialog pengaruh utamaan gender pagi hari ini. Masih bersama dua narasumber kami, ada Ibu Laila dan juga Pak Sam, yang bicara mengenai kepedulian kita lah ya pendengar terkait dengan sampah di lingkungan sekitar. Nah, ini bagaimana dalam pengelolaannya, dan kini sudah ada bank sampah begitu ya. Pak Sam, mungkin bisa kembali dijelaskan Bapak, bank sampah ini hanya di Kuburaya saja atau sudah merata Pak di Kalbar ini? Bank sampah di Kalbar sudah lumayan banyak, Mbak. Sudah mulai banyak. Kemudian di tahun-tahun sebelumnya juga sebenarnya di kota juga lumayan banyak, hampir 21 unit di kota itu sudah ada, dan di tiap kabupaten kota sudah mulai nampak penggiat bank sampah nih, Mbak. Baik. Walaupun penggiatnya ada, tampaknya belum gongnya tuh belum nampak begitu ya Pak ya. Artinya tadi juga masih banyak masyarakat yang tadi belum peduli buang sampah untuk pilih-pilih tuh masih tidak begitu Pak ya, dijadikan satu. Terus mungkin masih banyak yang bertanya-tanya untuk apa keuntungannya begitu ya Pak. Nah, ini mempelajari situasi seperti ini, masyarakat bagaimana sejauh ini Pak menghadapinya? Secara data sebenarnya sampah itu paling banyak adalah dari sumbernya dari rumah tangga, dan sampah dari rumah tangga yang paling banyak adalah sisa makanan, Mbak, sebenarnya sampah organik. Ya, sisa-sisa makanan begitu ya Pak ya. Pak Sam, boleh tahu selama ini sudah sosialisasi kemana saja Pak? Lumayan banyak, jadi sosialisasi yang kami lakukan, kita punya strategi untuk membentuk grup-grup WA, Mbak. Jadi di grup WA itu kadang-kadang orangnya belum saling kenal, jadi kalau masukkan teman-teman di unit itu, saya minta masukan siapapun, masukkan saja ke grup. Jadi terjadi pro dan kontra di situ. Ada yang merasa dapat manfaatnya, tetap bertahan di grup WA. Kemudian ketika dia masih merasa masih belum perlu, mungkin mereka keluar dari grup itu. Namun itu merupakan salah satu strategi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, Mbak. Dan kita juga melakukan kegiatan langsung tatap muka. Kita ketemu di momen-momen arisan, kemudian momen-momen pengajian, dan momen-momen ketika diundang. Kemudian kita juga dilibatkan di desa juga mengundang kita untuk melakukan sosialisasinya, Mbak. Baik, tadi kan kalau boleh tahu legalitasnya kan sudah ada begitu ya Pak ya? Andai kata misalnya tadi yang sudah terlibat, sudah diajak, atau yang sudah peduli lingkungan, tapi misalnya ada pelanggaran yang dilakukan, ada sanksi juga Pak yang diberikan? Tidak, jadi kita cuma bisa sanksinya sebenarnya secara regulasi Kabupaten Kuburaya sebenarnya sudah lengkap, dari Perda sampai edaran Bupati sudah ada, cuman sanksinya belum ada sampai piring, mungkin sampai Perdanya, Mbak. Itu pun belum terlalu efektif dari segi aplikasi di lapangan. Baik. Ya, suara dari Ibu Laila barangkali. Nasabah bank sampah Ibu, tadi mungkin seperti apa Bu? Misalnya kita tadi jual kipas angin begitu, nanti ditukarkan jadi uang, masukkan dalam buku tabungan kita begitu ya Bu? Ya. Atau memang bermitra dengan yang misalnya di toko buah kita tukarkan begitu? Atau bagaimana biasanya ini? Boleh tahu? Jadi biasanya sih sampah itu kan mereka kumpulkan dari rumah-rumah, terus mereka bawa ke bank sampah, unit bank sampah yang memang sudah ada di situ, lalu di situ dibukukan, dan mereka bisa ambil uang itu kapan saja, dan juga mereka bisa juga menabungnya. Salah satu unit kita itu ada yang uang dari sampah tersebut itu dibayarkan ke BPJS, dan itu bekerjasama dengan salah satu dokter di tempat tersebut. Jadi yang mau berobat, mereka menyetorkan sampahnya dan dibayarkan ke BPJS dan berobat di dokter tersebut, tidak membayar lagi. Ada yang seperti itu. Dan ada lagi selain sampah-sampah tersebut ditabung, ada sebagian ibu-ibu yang kreatif itu di tangan mereka sampah-sampah itu akan menjadi kerajinan tangan, seperti yang saya dengar di iklan tadi. Jadi di salah satu unit itu merupakan, kalau menurut saya, seperti galeri di situ. Jadi di situ ada tas, ada gantungan sepatu dan sebagainya lah. Pokoknya itu berasal dari limbah.
Jadi dari limbah-limbah yang kita anggap memang sampah yang tidak terpakai, tapi di tangan ibu-ibu tersebut, barang tersebut akan menjadi sesuatu yang beda, sesuatu yang menarik dan bisa kita pakai kembali ya. Jadi sampah itu bisa kita pakai kembali, tapi sudah dalam bentuk yang berbeda seperti itu, seperti tas, seperti bunga. Jadi kemarin itu juga ada dari Bapeda itu datang ke galeri kita, mereka juga lihat-lihat keterampilan dan kerajinan tangan ibu-ibu itu. Jadi mereka juga sebagian itu turut membeli. Cuma di situ kita kendalanya itu di pemasaran. Jadi barang-barang seperti ini belum ada pemasarannya. Jadi kumpulan ibu-ibu yang kreatif tadi ini sebenarnya sudah banyak berbuat begitu Bu ya, untuk pemasarannya yang menjadi kendala juga ini. Ya, untuk pemasaran yang menjadi kendala. Jadi bagi masyarakat Siduraya dan sekitarnya yang mungkin ingin melihat kerajinan tangan yang dibuat oleh 100% mereka dari perempuan semua, ibu-ibu, ya silahkan aja datang ke Bank Sampah Maju Bahagia unit Kuala 2. Jadi di situ sebenarnya. Bisa dilihat senternya semua banyak di situ Bu ya. Ya. Oke. Di situ nanti kita bisa melihat langsung cara mereka membuat, kita juga bisa melihat langsung barang-barang yang sudah mereka jadikan kerajinan. Ibu kalau boleh tahu, dari bank sampah itu kan ada petugasnya ya. Misalnya dari rumah tangga tadi sudah menyiapkan nih sampah basah, sampah kering. Nanti adakah penjemput penjemput sampah yang sudah kita pilih-pilih tadi, atau bagaimana biasa teknisnya? Ya biasanya sampah-sampah itu telah terpilah dari rumah tangga masing-masing, dari rumah tangga, dari mereka-mereka yang telah kita edukasi dan kita sosialisasikan. Jadi dari situ sampah itu terpilah langsung dibawa ke bank sampah, Ibu. Dari bank sampah itu mereka akan menyetor, maksud saya dari unit tersebut akan menyetor ke kita, bank sampah induk Maju Bahagia. Jadi kita yang akan ambil sampah-sampah dari mereka semua, kita yang akan kondisikan seperti apa. Jadi sampah tersebut dari unit itu yang bisa kita ambil dan yang bisa mereka manfaatkan untuk kerajinan tangan dan sebagainya itu akan mereka kelola sendiri seperti itu. Baik. Dan nanti akan dibayarkan dengan uang cash ya Bu? Akan dibayarkan dengan uang cash. Ya. Jadi mereka bisa mengambil uangnya kapan saja, sesuai jumlah yang tertera di buku tabungan mereka. Iya. Namun kebanyakan mereka apa Bu? Langsung diambil uang cashnya atau ditabung dulu nih? Sebenarnya kalau di bank sampah kita itu uang sampah dari sampah tersebut itu harusnya ditabung karena itulah kita membentuk yang namanya bank sampah. Tapi sebagian sekitar 60% itu nasabah bank sampah itu menabung. Baik. Ada di salah satu unit itu yang sekitar 8 bulanan, dia bisa menabung uang dari hasil sampahnya, dari hasil sampah rumah tangga dan sampah kantinnya itu berjumlah 1 juta lebih. Itu ada. Jadi tergantung nasabah itu sendirilah gimana caranya gitu. Mereka bisa mengumpulkan rupiah untuk mengisi buku tabungan tersebut. Apakah ada contoh-contoh konkret lagi yang lainnya? Mungkin Pak Sam ingin menambahkan? Mbak Fitri. Jadi di Bank Sampah kami sebenarnya kalau kita bicara sebenarnya kita punya 7-8 produk sebenarnya Mbak. Varias derivat hasil dari jasa pendirian Bank Sampah itu sendiri ada 7 atau 8. Pertama, produk pertama yang memang jual beli rongsokannya ya. Jadi sampah kering. Sampah kering kita jual lagi. Kemudian yang kedua adalah tabungan itu sendiri produknya. Ketiga adalah kita melakukan pelatihan-pelatihan semacam IO lah Mbak. Jadi kita ada semacam IO untuk pelatihan tingkatan kapasitas. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan klinik Cahaya Sehat di Rasau Jaya 2 yang tadi bicara tentang asuransi kesehatan dibayar dengan oleh sampah ya. Kemudian juga kita punya niat sebenarnya kita buka galeri sembako, jadi nanti masyarakat bisa tabung sampahnya, hasil tabungan sampahnya ditukar oleh sembako nanti, jadi bisa barter gitu ya, jadi sampah barter sembako. Kemudian juga kita ada produksi komposter Mbak, kita buat alat kompos ya, kompos untuk membuat kompos. Kemudian juga kita jual pupuk cair organiknya kita jual, jadi
sudah banyak produk-produk kita dan alhamdulillah sudah mulai dikenal gitu Mbak. Komposternya kita jual murah karena kita dari bahan untuk membuat komposter juga barang yang sebenarnya mudah didapat dan untuk skala rumah tangga, dan insya Allah harganya terjangkau karena satu paket juga kita jual murah, sudah dapat alat aktivatornya, sudah mulai dapat tester pupuk cairnya, itu udah komplit satu paket. Baik. Ya Mbak. Oke, alhamdulillah. Berarti sudah banyak upaya yang dilakukan begitu ya Pak ya dari pemerintah setempat ini, dan tentu tidak lepas dari ya pemerintahnya, masyarakatnya juga dalam mendorong ini dan menyemangati untuk kebersihan lingkungan. Namun kalau boleh tahu Bapak, dari Bank Sampah tadi kan menginginkan masyarakat bisa sadar begitu ya Pak ya, kepedulian terhadap lingkungan. Semangat apa lagi ingin diberikan ini untuk petugas-petugas di Bank Sampah itu sendiri? Ya, itu tantangan kami Mbak. Tantangan bagaimana kita tetap menjaga teman-teman pengolah sampah di unit ini itu tetap semangat, termotivasi. Nah itu kan kadang-kadang naik turun gitu semangatnya. Jadi itulah teman-teman Bu Nurlela lah yang lebih paham, lebih dekat, karena sesama perempuan kadang-kadang lebih dekat nih Mbak ya. Lebih tahu ya curhat kemudian, apa begitu ya Bu. jadi lebih enak ya melakukan curhatan lah. Jadi kendala-kendala apa, saya hanya mendorong Bu Lela sama teman-teman, dan teman-teman juga kita ada pengurus-pengurusnya juga, kita ada grup di situ saling sharing, saling menguatkan. Baik. Bu Lela, curahan hati apa Ibu yang ingin diungkapkan ke Pak Sam ini? Suara dari ibu-ibu ini. Iya. Sepertinya kalau curhatan Pak Sam lebih paham juga ya, karena kita langsung bersentuhan dengan masyarakat. Iya. Lapangan, jadi kalau masyarakat, ibu-ibu ataupun anak-anak itu langsung ke kita. Jadi Pak Sam saya rasa tahu, karena kita juga selain kita sosialisasi di masyarakat, kita selain kita bersosialisasi ke ibu-ibu dan masyarakat, kita juga bersosialisasi ke sekolah-sekolah. Oh, ke sekolah-sekolah. Ya. Ini masih masa pandemi Ibu, bagaimana? Efektif tidak? Karena sekarang masa pandemi, jadi untuk saat ini kita terkendala. Kalau sebelum pandemi itu kita aktif ke sekolah-sekolah, jadi kita mengajak anak-anak itu. Jadi anak-anak itu membawa sampah juga dari rumahnya. Minimal 1 bulan, biasanya 2 kali kita tetap turun ke sekolahan. Jadi mengedukasi lah untuk anak-anak dan guru yang ada di sekolah. Alhamdulillah kita guru dan anak-anak itu antusias, sangat antusias. Sudah dilakukan ya Bu ya? Ya, sudah kami lakukan. Sudah. Oh baik, ke masing warga sudah, ke sekolah sudah, ke lembaga-lembaga terkait bagaimana Ibu? Lembaga terkait ya kita juga ada mensosialisasikan juga ke lembaga-lembaga terkait. Tapi ya itu tadi kita harus, kalau menurut saya itu harus lebih gimana ya? Harus lebih semangat lagi lah untuk para pengurus ini untuk mensosialisasikan ke berbagai sumber lah. Ya, bagaimana tanggapannya Pak Sam untuk lembaga-lembaga terkait ini kan sebagai contoh begitu ya Pak ya, teladan terbaik juga nanti ke masyarakat. Ya. Nah, lembaga-lembaga terkait kadang-kadang kita ikut nimbrung di teman-teman kayak organisasi keperempuanan, kemudian teman-teman Puspa, teman-teman PLKB itu juga kita sudah, dan instansi lain sebenarnya sudah mulai mengenal kami Mbak, dan tinggal bagaimana nanti menguatkan kelembagaan dan dukungan dari pemerintah maupun dari masyarakat ini sendiri. Baik, oke, berarti bisa disimpulkan tingkat kesadaran masyarakat ini terhadap lingkungan bagaimana Bu Laila? Bagaimana Bu? Tingkat kesadaran masyarakat bagaimana Bu sejauh ini? Dengan adanya bank sampah ataupun tidak adanya bank sampah, apakah sudah baik atau sudah peduli ini? Kalau menurut saya tingkat kesadaran masyarakat itu masih minim sekali ya, karena kan kita melihat secara langsung bagaimana banyaknya tumpukan sampah yang ada di tempat pembuangan sampah itu yang berserakan, mereka membuang hanya dilempar-lempar aja seperti itu. Tapi setelah dengan adanya bank sampah ini, walaupun tidak akan mengubah semuanya 100%, akan menjadi lebih baik, tetapi setidaknya ini akan mengurangi volume sampah yang ada, dan akan membuat masyarakat juga sedikit demi sedikit sadarlah dan peduli akan lingkungan.
Mhm. Baik, baik. Pak Sam, barangkali apa yang ingin disampaikan Bapak di Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, dan Bank Sampah ini kan termasuk gerakan sosial ya Pak ya, tanpa dibayar Pak. Ya, ya. Jadi untuk sementara kita memang sosial, lebih dominan sosial, profitnya nanti dulu. Jadi untuk 3 tahun dalam rintisan ini kita masih fokus di edukasi masyarakat, Mbak. Jadi kita memang di sosial, dan mudah-mudahan ke depan bisalah nampak hasil sosial dan profitnya juga bisa kita dapat, sehingga bisa untuk menambah ekonomi teman-teman pengurus di unit-unit jadi tambahan. Nah itu mudah-mudahan bisa terwujud. Kayak gitu, Berapa Mbak. jumlah personil di Bank Sampah saat ini Pak? Kita dengan rintisan kurang lebih ada 20 unit di Kubur Pea, termasuk di sekolah-sekolah itu. Rata-rata tiap unit yang kita rekrut atau tetap menjadi teman-teman pengelola di unit itu ada 5 orang minimal. Baik, baik. 5 orang berarti kali 20 ada 100 orang, Mbak. Iya, iya, baik. Dan mereka aktif semua ya Pak? Ya, kadang-kadang kan kita menyesuaikan waktu mereka juga, tapi sebenarnya kita mantau karena di unit kan berdasarkan kesepakatan mereka dengan masyarakat sekitar, kapan waktu buka operasional Bank Sampah, itu kesepakatan antara nasabah dan teman-teman di unit. Jadi mau hari Minggu jam berapa itu tergantung di unit dan bagaimana mereka mengolah, membangun sistem operasional secara teknis dengan nasabah. Baik. Apalagi Pak prospek ke depan ini? Silakan. Prospek ke depan sebenarnya ini bisa menjadi peluang sebenarnya yang bisa ditangkap oleh teman-teman itu, dan teman-teman perangkat desa juga. Sebenarnya kan kita apalagi nih hari lingkungan dunia ya, jadi sebenarnya pengennya ya tadi semangatnya adalah semangat untuk bagaimana kita menjaga lingkungan, dan kita sebenarnya kita sebagai perusahaan sampah itu bisa bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri dengan cara untuk bisa melakukan pemilahan sampah, kemudian ikut partisipasi menjadi nasabah Bank Sampah. Baik, ya Ibu Laila barangkali ada menambahkan satu kalimat Ibu, konsepnya apa lagi ke depan? Saya cuma berharap bank sampah yang ada saat ini lebih aktif. Berharap di setiap desa itu memiliki minimal satu bank sampah untuk Kabupaten Kudus ini, bahkan untuk Kalimantan Barat. Baik, baik. Mudah-mudahan ya Bu ya terwujud ini apa yang diharapkan Bu Laila dan juga ya ibu-ibu lainnya yang selalu kreatif juga, dan kesadaran makin ditingkatkan begitu Bu ya, untuk peduli terhadap lingkungan, terutama sampah-sampah organik dan anorganik yang ada di rumah. Pak Sam, terima kasih informasinya Pak. Ibu Laila terima kasih. Kembali. Lain waktu bersua kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, banyak sudah tadi yang kita dapatkan. Ini luar biasa ya, gerakan sosial yang mampu mengubah pandangan bahwa sampah juga bisa diolah, kemudian bukan hanya bermanfaat bagi lingkungan tadi yang disampaikan narasumber kami, tapi juga mendatangkan manfaat sosial dan juga ekonomi keluarga. Ya, jadi tunggu apa lagi? Silakan untuk berbuat lebih baik lagi untuk kita, apalagi masih masa pandemi COVID-19, harus banyak bersih-bersih ya terhadap lingkungan, keluarga dan juga semuanya. Sampai di sini kami jumpai Anda dalam dialog pengarus utamaan gender. Kami yang bertugas mewakili teman-teman, saya Fitri Fabalena, rekan Selamat Trisno pamit, sampai jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.